Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ibu, Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini dengan berdoa. Coba ketua kelasnya pimpin doanya. Siapa? Ferry ya? Saya Imam. Ya, silakan Ferry. Oh siap. Teman-teman, mari sebelum belajar hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan ya. Segala sesuatunya kita awali dengan Bismillah ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau cek dulu semangatnya nih ya. Jadi kalau Ibu sampaikan how are you this morning, jawabannya excellent, wonderful, Allahu Akbar. Bisa? Wah, siap Bisa, Ibu. Ibu. Bisa ya? Oke. Siap, Bu. siap Ibu. Kita coba. How are you this morning? Excellent. Wonderful. Satu lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita coba sekali lagi yang kompak ya. How are you this morning? Excellent. Wonderful. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya kelihatan semangat ya. Oke, jadi jadi Ibu mau cek dulu nih, how is your feeling today? Jadi gimana perasaan kalian hari ini? Happy kah, sedih, atau ada yang kecewa? Nah, gimana? Coba. Ferry gimana? Feelingnya hari ini? Merana Ibu. Waduh, kenapa merana? Diputusin, Bu. Diputusin Bu. Aduh, kemarin sama adik tingkat. Capek, Bu. Ada yang capek. Terus Ilham gimana Ilham hari ini feelingnya? Alhamdulillah, Bu. Happy. Ya Allah, Masya Allah ya, happy ya, semangat ya. Yang lain juga yang lagi merana, yang lagi capek, mudah-mudahan happy-nya Ilham itu tertular ke kalian semua ya. Risna gimana Risna? Lagi happy, Bu. Dikasih uang jajan banyak sama Mama. Oh ya, nanti boleh lah ya ditraktir teman-temannya. Oke, jadi tadi ada yang happy, ada yang merana, ada yang kurang semangat. Yang penting nanti kita coba biar lebih semangat lagi. Tapi sebelum itu, silakan semuanya buka Google Classroom. Sudah join di kelas Ibu? Sudah Bu. Sudah ya, bergabung. silakan lakukan absensi untuk mengkonfirmasi kehadiran kalian hari ini. Sudah? Sudah Ibu. Oke, langsung Ibu cek ya. Belum bisa, sinyalnya ganggu. Kita lihat, iya nih baru satu orang nih yang sudah konfirmasi. Silakan yang lain konfirmasi. Ibu kasih waktu 1 menit, silakan. Saya udah, Bu. Ya. Oke, sudah semua? Bentar, Bu. Nah, dicek juga di Google Classroom itu sudah ada aktivitas-aktivitas kita hari ini dan juga link-link media apa yang akan kita gunakan hari ini. Silakan dicek, jadi nanti ketika Ibu minta diakses, silakan diakses. Bisa ya? Bisa Bu. Oh ya, Bu. satu lagi, biar lebih semangat, kalau Ibu menyebutkan kata kelas, kalian harus menjawab dengan yes. Bisa? Siap. Bisa. Iya, jadi kalau misalnya kelas-kelasnya 2 kali, jawabannya juga yes-yes-nya 2 kali. Kita coba ya, kelas-kelas. Yes, Yes. 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 Kelas-kelas, kelas. Yes. Yes, yes. Yes. Oke, udah kelihatan semangatnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, karena tadi ada yang happy, ada yang lagi merana, kemudian ada yang lagi capek, kita warming up dulu biar semuanya semangat. Oke?
Oke, Nah, Bu. ya nama permainannya namanya adalah touch it. Nah, ya, jadi rules-nya adalah kalian harus menyentuh benda sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan. Tapi waktunya hanya 3 detik saja. Yang terlambat nanti ada sesuatu nih. Bisa ya? Wah, bisa, Bu. Oke, kita coba round yang pertama. Silahkan sentuh benda. Jadi karena kita lagi daring nih, silahkan tunjukkan ke kamera ya. Silakan sentuh benda yang berwarna merah. 3, Merah, Bu. Merah. 2, Merah. Merah, Bu. 1. Oke, semuanya berhasil nggak? Oke, oh iya Putri benar. Risna Merah. benar. Aduh, Ilham mana nih? Oke, terakhir nih. Ya, terakhir. Sentuhlah benda yang berbentuk segitiga. Ayo. Aduh, nggak ada, Bu. Segitiga, Bu. Apa segitiga? Ada, Bu. Ayo, yang berhasil siapa nih yang berhasil? 3. Kata Ibu. Tunjukkan kreativitasnya nih. 2, 1. Oke. Wah, Wah. keren nih, keren, keren. Ilham, apa itu Ilham? Ini lapnya dilipat segitiga, Ibu. Oke, Risna juga ya. Oke, Ferry juga. Oh ya, Putri juga. Oke, udah fokus sepertinya kita sudah semangat kira-kira mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Semangat, Ibu. Oke. Ibu. Ya, Siap, Ibu. siap ya. Baiklah, kita masuki ke materi kita. Nah, kira-kira sudah muncul di layar kalian? Oke, kira-kira itu gambar apa? Putri. Nah, kira-kira Gambar apa yang kamu amati nih? Gambar apa itu? Ring bed, Bu. Ring bed, iya. Kalau melihat atau membayangkan spring bed, kira-kira fenomena atau hal apa yang kamu rasakan? Empuk, Bu, empuk. Empuk ya, empuk. Oke, Ilham gimana Ilham? Itu apa? Itu kayak peri, Bu. Iya, jadi benar ya. Di dalam spring bed itu ada satu komponen yang disebut dengan per. Nah, jadi per ini kira-kira fungsinya untuk apa kalau menurut kalian? Biar tidurnya enak mungkin ya, Bu ya. Yang enak itu seperti apa sih, Ferry? Bu, yang enak itu, Bu, apa namanya? Jot-jotan. Ah, itu betul. Bisa ini ya. Bu. Nah, jadi salah satunya komponen dari spring bed itu ada per yang fenomena yang kita bisa rasakan yaitu dia bisa kembali ke bentuk semula ketika kita dudukin. Nah, ya. Nah, fenomena seperti ini itu disebut dengan elastis. Jadi, siapa yang bisa Elastis. menyimpulkan kembali kira-kira apa sih elastis itu? Coba Risna. Elastis. Elastis itu tadi, Bu, yang bisa jot-jotan gitu. Iya, benar sekali. Coba yang lain, yang lebih tertata lagi kalimatnya. Ilham deh. Elastis. Peri. Elastis itu kembalinya ke bentuk semula, Ibu. Oke. Kapan dia tidak kembali ke bentuk semula? Ya, ketika dia Suka. masih ada apa ya? Contohnya masih kita duduki itu kan tidak ke bentuk semula. Tapi kalau kita sudah kembali berdiri, nah dia akan kembali ke semula. Benar sekali ya, yang tadi dijelaskan agak lebih rinci lagi oleh Ferry. Jadi elastis itu adalah peristiwa di mana ketika diberi gaya, kemudian gayanya sudah tidak ada, dia
bisa kembali ke bentuk Semula. semula. Nah, jadi kira-kira menurut kalian apa saja contoh benda-benda elastis? Karet, Bu. Trampolin, Bu. Ya, ada karet, apalagi Pegas, Ibu. pegas seperti pada gambar ya, Peri ya. Terus ada lagi Nah, Trampolin. trampolin, iya benar. Nih Ilham nih yang belum menyebutkan Balon. nih. Ya, Balon. balon, ya bisa elastis ya. Oke. Nah, apakah semua benda ini punya tingkat elastis yang sama? berbeda-beda, Ibu. Iya, benar berbeda-beda. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut pada hari ini mengenai elastisitas ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi hari ini ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Coba Risna. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran melalui diskusi bersama guru peserta didik dapat mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui penyelidikan, peserta didik dapat menerapkan persamaan hukum Hooke untuk menganalisis hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas dengan tepat. Melalui penyelidikan, peserta didik dapat mengevaluasi pengaruh nilai konstanta pegas terhadap elastisitas bahan dengan tepat. Melalui eksperimen, peserta didik dapat menyelidiki elastisitas pegas atau karet berdasarkan nilai konstanta pegasnya dengan tepat. Setelah melakukan penyelidikan, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan hukum Hooke dengan lengkap. Sudah, Iya, Bu. terima kasih Risna. Ya, jadi sudah jelas ya, ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Mungkin kalian bisa lihat kita akan melakukan diskusi, nanti kita ada penyelidikan, ada eksperimen, dan terakhir tentunya melaporkan hasil penyelidikannya. Nah, jadi inilah pertemuan kita hari ini. Ada beberapa tahapan, adapun model pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu problem based learning. Jadi nanti kalian akan diberikan masalah, kemudian kalian akan berada di kelompoknya masing-masing, dan setelah itu dalam kelompoknya melakukan penyelidikan, dan terakhir nanti setelah menyajikan hasil penyelidikan, kalian akan melakukan presentasi. Siap ya untuk aktivitas hari ini? Siap, Ibu. Oke. Siap, Bu. Ibu cek semangatnya dulu kelas-kelas. Yes, yes. Yes, Kelas-kelas. Yes, yes, Yes. 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 Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke sebelum kita masuk ke penyelesaian masalahnya, silakan unduh terlebih dahulu bahan ajar yang sudah ada di Google Classroom-nya, atau kalian bisa mengklik link berikut ya. Ya. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa pembelajaran kali ini adalah problem based learning. Jadi ada suatu masalah yang akan sama-sama kita pecahkan. Kita bantu nih, ada yang minta bantuan kita nih. Siapa yang mau membacakan? Putri? Pak, Bu. Ya, silakan coba kita Fadila. baca dulu apa sih masalah yang akan kita selesaikan hari ini. Ya, Fadila berencana membeli gantungan kunci spiral untuk meletakkan berbagai macam benda seperti kunci, handphone, dan lain. Hanya gantungan kunci spiral yang diinginkan Fadila yang bisa meregang panjang dan tidak mudah putus. Setelah mencari, Fadila mendapatkan dua model gantungan kunci seperti pada gambar 2 dan gambar 3. Lakukan penyelidikan untuk dapat membantu Fadila memilih model kunci yang tepat. Oke, kira-kira bisa bantu Fadila nggak Ya, hari Bu. ini? Harus bisa ya. Siap, Kita Ibu. coba selesaikan masalahnya si Fadila nih dengan konsep elastisitas dan hukum Hooke. Nah, jadi di sini ini Ibu sudah bawakan. Kelihatan di kamera? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, ada dua model nih yang Fadila berencana akan beli nih. Model pertama berwarna hitam, model kedua ini berwarna-warni,
Nah, kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan setelah mengamati model ini? Ayo. Itu kedua-duanya bisa dikatakan elastis nggak, Ibu? Oke, apakah kedua benda ini elastis? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Ferry. Ada lagi? Ibu Tampu. Mana yang paling kuat, Bu? Ininya apa? Gantungannya. Oke, mana yang paling kuat? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, silakan pertanyaan tersebut dijadikan bahan diskusi untuk penyelidikannya. Jadi, setelah ini, silakan lakukan penyelidikan model mana yang kira-kira bisa direkomendasikan untuk Fadilah, di mana Fadilah ini menginginkan gantungan kunci yang meregang panjang dan tidak mudah putus. Tadi itu sama dengan pertanyaannya Risna ya. Kemudian tadi Putri tentang elastisitas. Kemudian tadi Peri tentang apakah dua-duanya elastis. Jadi silakan diselidiki di kelompoknya masing-masing. Nanti kita bahas lagi. Nah, oke. Sekarang untuk pembelajaran hari ini sedikit berbeda ya. Kenapa berbeda? Minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk melakukan tes diagnostik belajar. Nah, setelah itu, setelah kalian mengisi kemarin ada 20 pertanyaan, hari ini Ibu bebaskan kalian belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, jadi ada 3 kelompok. Kelompok audiovisual itu ada Risna, kelompok kinestetik itu ada Peri dan Ilham, kelompok visual linguistik itu ada Putri. Jadi hari ini kalian silakan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing dalam melakukan penyelidikan dan juga nanti menampilkan hasil penyelidikannya. Oke? Oke, Bu. Oke. Ya, jadi silakan diunduh LKPD-nya di Google Classroom-nya. Di situ ada 3 jenis LKPD. Silakan unduh LKPD-nya sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu bagi 2 sesi. Sesi pertama itu mengumpulkan informasi. Kalian kumpulkan informasi dan diskusikan dengan kelompoknya mengenai konsep elastisitas dan hukum Hooke. Kemudian nanti hasilnya itu dan cara mencari informasinya sesuaikan dengan gaya belajarnya. Jadi kelompok audiovisual boleh pakai video pembelajaran. Kelompok kinestetik Ibu sudah sediakan ada simulasi. Kemudian visual linguistik Ibu sediakan. Karena visual linguistik ini sukanya tulisan-tulisan, Ibu sediakan bahan ajar. Nah, silakan dikumpulkan informasi mengenai apa yang kalian butuhkan untuk penyelidikan 2 model tadi. Nah, silahkan di kelompoknya masing-masing dan silakan cari informasi mengenai hukum Hooke, bagaimana cara melakukan percobaan hukum Hooke, dan bagaimana hubungan kontasta pegas terhadap elastisitas pegas. Jadi carilah informasi sesuai dengan gaya belajarmu 15 menit dari sekarang. Silahkan. Ya, sudah 15 menit ya. Jadi Ibu sudah berikan waktu yang cukup untuk kalian mencari informasi dengan gaya belajar masing-masing. Silahkan ditampilkan hasil diskusinya agar kita bisa diskusikan bersama-sama. Dari mana dulu nih? Boleh deh dari kelompok audiovisual. Ibu minta dalam bentuk mind map ya. Nah, silakan ditampilkan Risna. Iya, Ibu. Oke, Ibu stop share Saya share screen-nya ya, Bu dulu ya. 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 Mana ya? Ini, Bu. Sudah terlihat Silakan. belum, Ibu? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Kami membuat mind mapping dalam elastisitas yang kita pelajari tadi. Ada beberapa materi yang kita temukan, Bu. Ada yang namanya tegangan, kemudian ada regangan, ada modulus elastisitas, kemudian batas elastisitas, lalu konsep hukum Hooke, energi potensial pegas, tetapan pegas, dan rangkaian pegasnya. Ada 2 rangkaian pegas, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu, Bu, yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Oke, kelompok Barangkali lain ada ada yang pertanyaan dari mau? teman-teman. Silakan. Oke, bagus ya hasil pekerjaan mind map-nya jelas bahwa berarti persamaan hukum Hooke itu seperti apa, Krisna? Persamaannya itu F sama dengan min K konstanta dikalikan perubahan panjangnya, perubahan panjang pegas atau bahannya, bendanya. Oke, ada pertanyaan? Ferry sepertinya mau bertanya nih. Waduh, Pak Eri jangan susah-susah nanyanya. Masih mood Pak Ferry. Mic-nya. Mic-nya Ferry. Iya, lupa Ibu. Nah, Merena dia, itu Ibu. Ibu, saya pengen tanya Ibu, kalau tetapan pegas itu untuk semua benda sama ya Ibu ya, tetapannya nilai K-nya ya, konstantanya ya, apa berbeda? Ya, ada Krisna dulu. Bisa jawab nggak kira-kira? Kalau dari yang tadi kita ini, Bu, diskusikan dengan teman-teman, kayaknya beda-beda, Bu. Kan ada tuh pegas yang tebel, ada pegas yang lebih tipis ya. Ya, ya. Kayaknya konstantanya beda-beda, Bu. Oh iya, Beda ya? Iya, benar. Bu. Jadi setiap pegas itu memiliki sifat elastisitas yang berbeda dan konstanta pegasnya pun pastilah berbeda-beda. Oke, bagus sekali presentasinya dan hasil mind map-nya. Kelihatan nih anak audio visual banget nih ya, Risna ya. Oke, kita lanjut kelompok berikutnya dari kelompok visual linguistik. Coba ditampilkan rangkumannya. Karena tadi dari bahan ajar ya. Silakan. Nah ya Ibu ya, Putri, linguistik ya, Putri. Bu Putri ya, iya. Bentar ya, Bu. Udah nampak, Ibu? Sudah. Jadi ini hasil dari kelompok kami menyatakan bahwa hukum Hooke menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. 2, semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang pegasnya. Jadi persamaan yang didapatkan sama dengan F sama dengan K dikali delta X, Bu. Ya. Ini hasil dari kelompok kami, Bu. Oke. Langkah percobaannya gimana itu, Putri? Caranya kami mencatat dahulu panjang pegas mula sebelum diberikan beban. Kemudian gantungkan beban di ujung pegas secara bergantian. Setelah itu kami sediakan 6 variasi bebannya. Ada gantungannya juga 6 secara bergantian. Kemudian kami catat pertambahan pegas untuk setiap variasi beban yang kami berikan dan dengan menerapkan hukum Hooke kami akan mendapatkan nilai konstanta setiap pegasnya, Bu. Oke, bagus sekali. Ini boleh nih jadikan referensi nih di kelompok lain untuk nanti melakukan penyelidikan ya, bagaimana menentukan konstanta pegas ya. Oke, kita lanjutkan kelompok yang terakhir dari kelompok kinestetik.
Silakan dijelaskan hasil mencoba simulasi PET-nya. Mic-nya, Peri. Kelupaan terus Bu, biasanya saya gak pakai mic. Nah, ini hasil percobaan dari kelompok kita, Ibu, tadi bersama Pak Ilham dengan Ilham dan kawan-kawan. Di sini dari hasil percobaan ataupun praktikum yang kita lakukan melalui media PET, ternyata si Konstansa Pegas adalah itu akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Apanya yang berbanding lurus? Yaitu antara gaya dengan pertambahan panjang dari benda tersebut. Nah, di sini kita menyimpulkan bahwa Konstansa Pegas adalah besaran fisik yang menentukan tingkat kekakuan pegas. Semakin besar nilai konstansa, maka tingkat elastis pegas semakin kecil. Dan sebaliknya ditunjukkan dari nilai pertambahan panjang. Setiap pegas memiliki nilai sendiri konstansa pegas. Huruf K di sana digunakan untuk menunjukkan jumlah. Satuannya dalam SI-nya adalah Newton per meter atau N per M. Konstansa pegas juga bisa bernilai sama jika pegasnya yang digunakan adalah sama atau tidak diubah. Dan disusun pegasnya tetap tidak diubah juga. Konstansa pegas juga bisa dicari berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan gaya terhadap pertambahan panjang. Nah, tadi grafik yang diceritakan oleh saya pada awal pertama kali, Bu, ada hubungannya antara gaya dengan pertambahan panjang, yaitu sama-sama ketika gayanya semakin besar, maka pertambahan panjangnya pun juga akan semakin besar. Itu Ibu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, keren banget nih hasil diskusi dari kelompok kinestetik ya. Jadi kesimpulannya tadi bahwa konstansa pegas itu menentukan tingkat apa? Kekakuan pegasnya ya. Jadi semakin Kekakuannya, Bu, kecil ya. maka tingkat elastisitas pegas itu semakin besar nilai konstantanya, maka Nah, elastisitasnya semakin kecil. Informasi ini kalian butuhkan nih nanti untuk penyelidikan di masalah kita di awal tadi. Silakan di stop dulu screen-nya, Ferry. Ya, Ibu lanjut ya. Sebentar. Sudah kelihatan? ada Ibu. Ya, jadi tadi kalian sudah mencari informasi tentang bagaimana melakukan percobaan hukum Hooke dan bagaimana menentukan konstanta pegas dan tentunya informasi yang kalian butuhkan untuk menentukan elastisitas sebuah pegas. Nah, kita kembali lagi nih ke masalah kita yang di awal tadi. Ya, ada dua model. Silakan lakukan penyelidikan berapakah konstanta pegas kedua model ini. Kemudian kalian rekomendasikan kepada Fadila pegas yang mana yang sebaiknya Fadila pilih. Bisa ya? Oke, kira-kira untuk melakukan penyelidikan ini apa sih alat dan bahan yang kita butuhkan? Perlu beban, Bu. Iya benar. Jadi tadi kan sudah disampaikan kelompok Putri ya bahwa dalam langkah-langkahnya harus ada variasi beban. Berarti harus ada beban. Nah, bebannya seperti apa? Seperti ini. Jadi ini 50 gram. Kalian tinggal tambahkan saja untuk memvariasikan bebannya. Terus apa lagi kira-kira yang kita butuhkan? Penggaris, Ibu, untuk Penggaris, mengukur. iya benar ya. Jadi untuk mengukur panjang mula-mula dan pertambahan panjangnya, boleh penggaris atau boleh ini apa nih? Meteran ya. Nah, kalau pertambahannya lebih panjang butuh yang lebih panjang alat ukurnya. Terus apa lagi kira-kira? Risna? Tabelnya, Bu, buat mencatat hasil. Tabel ya sudah Ibu Akhirnya sediakan ya di LKPD, LKPD-nya Ibu. masing-masing. Yang kalian butuhkan ya ini kelihatan? Apa Ini itu, Bu? statif. Oh, statif ya, Bu, buat menggantungnya. Iya, kelihatan. Oke. Ya, Bu, Jadi ini ada kelihatan, Bu. statif.
kalian gantungkan pegasnya supaya percobaan kalian itu stabil. Jadi kalian dibutuhkan statif. Nah, silahkan dilengkapi LKPD-nya mulai dari rumusan masalahnya, kemudian tujuan penyelidikan, alat dan bahan, prosedurnya seperti apa, hasil datanya, dan nanti kesimpulannya. Ibu beri waktu silakan 30 menit untuk melakukan penyelidikan dan juga hasil penyelidikannya. Silakan, selamat bekerja. Siap, Ibu. Ya, baik. Waktunya sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Kira-kira model mana yang akan kalian rekomendasikan? Kemudian jelaskan alasannya berdasarkan hasil penyelidikan. Siapa yang mau tampil pertama sekali? Silakan kelompok kinestetik deh dulu. Silakan Peri. Saya ya, Bu. Iya, Kinestetik, Bu. Iya, lupa, Peri dan Bu. Ilham, silakan. Sekarang gilirannya Ilham, Ibu. Tadi saya sudah. Nanti saya menambahkan. Ya, Ilham, silakan dijelaskan hasil penyelidikannya, berapa konstanta yang didapat, kemudian model mana yang kamu rekomendasikan untuk dipilih oleh Fadila. Tadi masalahnya mana nih? Ini masalahnya ya. Nah, kalau dari kelompok kinestetik, Bu, tadi kita udah praktikum, kita itu dapat dua nilai konstanta yang berbeda ya, Bu ya. Tadi buat alat yang hitam itu konstantanya Ini nilainya ya. 3,1. Oke, ini Terus yang 3,1. Ini 1 kalau yang satu lagi tadi itu berapa ya? 1,4 kalau nggak salah ya, 1,4. Kita oke. dapat 1,4. Mana Risna kalau dari kelompok audiovisual? Iya, Bu, sama, Bu. Sama ya. Jadi dipilih yang nilai Bu. konstantanya Yang besar, Bu. yang besar, ya. Supaya elastisitasnya Besar juga. Kan tadi nilainya sebanding kayaknya, Bu, ya. Banding. F sama dengan min K kali delta L. oke. Nah, jadi tingkat kekakuan dari elastisitas nilai konstanta itu menunjukkan tingkat kekakuan dari si pegas. Semakin besar nilai konstantanya, maka dia semakin kaku. Kalau kecil nilai konstantanya, maka dia semakin elastis. Nah, jadi dari hasil tadi tergantung kegunaan. Mau yang lebih kaku atau mau yang lebih elastis. Elastis. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi elastisitasnya itu dari nilai konstantanya. Ya, bagus sekali hasil penyelidikannya. Selanjutnya, silakan lakukan latihan di bahan ajarnya. Ada latihan soal. Silakan lakukan latihan soal untuk nomor 1 dan nomor 2. Ibu berikan waktu 10 menit untuk latihan soal. Iya, ibu, iya, ibu. Mana aku, mana aku. Ya, baiklah itu tadi rangkaian kegiatan kita kali ini dengan pembelajaran hari ini dengan konsep elastisitas dan hukum Hooke kita dapat memecahkan masalah tentang elastisitas benda dengan permasalahan yang tadi dihadirkan si Fadila ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ilham, silakan beri kesimpulan. Ya, si Ilham beri kesimpulan. Menurut saya, Ibu, eh, konstanta itu sebanding dengan gaya. Ya, benar. Itu Itu aja, saja. Ibu. Oke, Ya. dari Risna, yuk
Coba simpulkan pembelajaran hari ini. Eh, Berdasarkan tadi apa Fadila ya Bu ya? Ya. Fadila itu kalau ingin menginginkan pegas yang lebih kuat dan tidak mudah putus, Hmm? sebaiknya Fadila memilih pegas yang warna hitam, Bu. Karena Nah, tadi yang hitam itu lebih kuat karena konstantanya lebih besar. nah. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi, nah itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan lakukan refleksi pembelajaran pada media Padlet. Silakan kalian isi apa saja yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi elastisitas dan hukum Hooke. Yuk, Ibu tunggu nih refleksinya. Silakan 5 menit. Iya, sudah muncul ya. Nih, dari Peri, perasaan saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah dapat ilmu baru tentang elastisitas dan pegas. Oke, dari Risna, setelah mempelajari pelajaran ini, saya jadi mengetahui tentang kosakata pegas dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, ditunggu yang lain ya. Oke, itulah tadi setelah melakukan refleksi, berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian persiapkan dan dibaca mengenai susunan pegas, seri, dan paralel. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap alhamdulillah dapat tambahan ilmu hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini mendapatkan keberkahan ya. Silakan Peri ditutup kelasnya. Ya Ibu, terima kasih. Mari kita menutup kelas hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penampilan saya mengenai bahan ajar elastisitas dan hukum Hooke kepada teman-teman. Diminta masukan dan sarannya supaya nanti kelas yang akan saya bawakan menjadi lebih baik lagi. Tanggapan dari saya, Ibu Tresni, Ya, boleh Pak Ferry. kegiatan yang cukup singkat. Jujur ini adalah kegiatan yang cukup singkat bagi kami, bagi semuanya lah mungkin. Tapi saya melihat bagaimana yang dilakukan oleh Bu Tresni sudah sesuai dengan yang saya tidak bayangkan sama sekali, Bu. Tapi saya mendapatkan gambaran dari Bu Tresni bahwa mudah-mudahan nanti untuk penampil-penampil selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan alhamdulillah juga penampil pertama bagi saya sudah sangat baik, sudah sangat terstruktur ya, sudah sangat membuat menarik lah bagi saya pribadi sudah sangat menarik. Begitu Bu. Mungkin Oke, terima kasih untuk tanggapannya. perbaikannya mungkin ke depannya karena mungkin waktu juga ya, karena nanti Ya. mungkin PPL waktunya adalah waktu real, nanti mungkin pengembangan lebih lanjutnya lagi untuk LKPD bisa lebih ditingkatkan lagi. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Ada lagi Bapak Ibu? Ya bagus Bu Tresni. Saya Terima jadi kasih. minder. Beres kok. Karena Semangat Bu materi Putri. kita semua Sama ya. Bagus, sudah paksa bagus. saya ambil aksi yang kedua kayaknya. Udah keren, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mudah-mudahan segala sesuatunya nanti berjalan dengan lancar. Saya akhiri peer teaching kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.